Hai Rizka. Oh hai, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Boleh kita minta waktunya sebentar ya? Tentu saja boleh. Oke, kita boleh nanya-nanya ya. Oh iya dong, tentu. Tapi alangkah lebih baik gimana kalau kita berbincangnya sambil duduk saja. Oke, boleh? Oke, ayo ikutin saya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sungguh menarik loh. Nah, menurut saya pribadi, setelah mempelajari topik 5 pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini, saya menemukan bahwa naratif literasi yang telah saya pelajari itu menjadi sebuah pengalaman pribadi bagi saya sebagai bentuk pengembangan diri. Bagaimana tidak, saya di sini sebagai mahasiswi PPG Prajabatan ingin menjadi seorang guru profesional yang tentunya harus menjadi seorang literat yang akan mempengaruhi peserta didik saya untuk meningkatkan literasi, baik pada lingkungan sekolah maupun pada pembelajaran yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan peserta didik tersebut. Nah, naratif literasi ini menjadi suatu hal yang membentuk karakter saya dalam sebuah tulisan reflektif yang telah saya tulis sebelumnya, yaitu bagaimana saya melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Nah, saya jadi mengetahui bahwa literasi itu tidak hanya kegiatan membaca dan menulis, namun bagaimana kita mengolah informasi dari berbagai sumber yang ada, seperti pada sosial media yang telah kita dapatkan, pada buku bacaan, kemudian pada koran atau berita-berita lainnya itu. Nah, itu tidak serta-merta kita menerimanya, tapi harus kita kaji lebih dalam bagaimana informasi tersebut akurat atau tidak. Seperti itu. Tentu saja, setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa naratif literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi saya. Nah, saya menyadari bahwa perjalanan literasi yang telah saya tempuh itu cukup panjang, seperti misalnya pada saat pandemi saya membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, setelah saya mengetahui ada hal-hal menarik yang telah saya lakukan sebelumnya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi saya, termasuk membaca buku pada saat mengajar di sekolah, baik pada peserta didik tingkat anak-anak maupun usia remaja. Nah, selanjutnya saya juga menyadari bahwa setelah berpengaruh langsung pada peningkatan literasi di sebuah komunitas di mana bekerja sama dengan panti asuhan yang ada di Banda Aceh. Nah, naratif literasi ini juga sangat berguna bagi saya sebagai guru profesional di mana saya melakukan praktik mengajar. Nah, selama saya mempelajari naratif literasi yang telah saya buat ini, saya juga lebih paham bagaimana menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi di sekolah yang saya sedang melakukan praktik mengajar ini, baik di lingkungan sekolah seperti mengadakan pojok baca, memanfaatkan majalah dinding, maupun dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai kontribusi apa sih yang akan saya lakukan sebagai calon guru. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya ingin sekali melakukan lingkungan yang kaya akan literasi di sekolah tersebut. Di sekolah saya praktik, namun tidak hanya di sekolah tersebut, hal itu akan saya kembangkan lebih lanjut pada saat saya menjadi guru kelak. Nah,
saya ingin sekali menjadi penggerak literasi yang benar-benar mengadakan kegiatan literasi tidak hanya bagi saya sendiri, tapi bagaimana literasi tersebut menjadi suatu hal yang berjalan beriringan dengan peserta didik. Jadi sebagai guru penggerak literasi, saya akan hal pertama yang akan saya lakukan adalah bagaimana menyadarkan guru-guru yang lain untuk mencintai literasi. Kemudian, sebagai guru di sekolah tersebut pastinya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Baru kemudian akan diadakan beberapa kegiatan yang berhubungan literasi, seperti perlombaan literasi, di mana kita memilih seorang yang rajin ke perpustakaan. Nah, kita bisa melakukan atau mengadakan kegiatan duta baca di sekolah tersebut, ataupun perlombaan seperti perlombaan mendekorasi pojok baca, maupun perlombaan seperti membuat informasi-informasi yang menarik dan ditempelkan di majalah dinding, sehingga hal tersebut menjadi sebuah rutinitas bagi peserta didik dalam mencintai literasi. Nah, hal tersebut juga akan diadakan di dalam kelas, di mana sebelum memulai pelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran, peserta didik harus minimal melakukan kegiatan literasi selama 15 menit. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang telah saya bagikan pada video ini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.